Yang jauh saya 4 orang ya, lumayan. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Kita memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan saya pikir ini merupakan sebuah momen yang sangat luar biasa sekali yang ada di dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan. Nah itu sebabnya dalam kaitan itu saya ingin mengajak sama-sama kita untuk membahas satu hal yang penting atau satu kisah atau satu peristiwa yang penting di dalam Alkitab berkaitan dengan kematian Tuhan Yesus buat kita sekalian. Saya katakan tadi dalam doa saya bahwa kita nggak bisa bayangkan kalau Tuhan nggak mati buat kita. Jadi kematian Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga buat kita. Amin. Nah, sebelum itu saudaraku, sebelum Yesus mati di kayu salib tentu dengan sebuah penyiksaan yang sangat luar biasa. Saya pikir belum pernah ada penyiksaan yang pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia ini ada, atau sepanjang sejarah manusia hidup. Belum pernah terjadi penyiksaan yang sadis seperti yang dialami oleh Yesus. Tapi itulah kenapa dia harus menanggung semua penderitaan yang begitu sadis, karena dosa kita sadis. Kenapa Yesus mesti mati dengan cara yang sadis? Karena dosa saudara dan saya itu sadis. Kasih tahu sebelahnya, dosa lu sadis. Makanya Yesus perlu mati dengan cara yang sadis. Kalau dosa kita nggak sadis, ya Yesus mati nggak perlu begitu. Kenapa Yesus mati dengan cara yang paling sadis? Dan kalau saudara mempelajari sejarah, saudara akan mengerti bahwa waktu saya mempelajari kitab, kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini di era kekaisaran Romawi kan? Kan sebelum kekaisaran Romawi ada kekaisaran Yunani yang berkuasa, ada Media Persia, ada Babilonia. Kenapa mesti di zaman kekaisaran Romawi? Karena cuma kekaisaran Romawi yang punya cara hukum orang mati itu dengan cara disalib. Penguasa-penguasa yang lain nggak punya cara itu, cuma kekaisaran Romawi. Makanya tepat sekali Yesus datang di pemerintahan kekaisaran Romawi berkuasa dan kemudian dia disalib. Jadi Yesus mati di kayu salib dengan cara yang menyedihkan, mengerikan dan sadis itu karena memang dosa kita menyedihkan, mengerikan dan sadis. Tetapi menurut saya ada satu peristiwa yang sangat penting untuk kita pahami bersama-sama, dan ini yang saya mau lepaskan kepada saudara dalam kebaktian ini, bahwa inilah, saya pikir ini di titik inilah, momen inilah yang membuat Yesus bisa menang di kayu salib. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di kayu salib sudah diawali dengan sebuah peristiwa yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Mari sama-sama kita lihat Matius pasal yang ke-26. Saya ingin mengajak saudara membaca ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-44 saja, dan saudara bisa baca seterusnya. Matius pasal 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Udah gak kenceng, gak kompak. Yang bernama Getsemani. Getsemani. Katakan sama-sama Getsemani. Getsemani. Jadi Yesus sampai ke satu tempat yang namanya Getsemani, lalu dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, katakan sama-sama, jikalau sekiranya mungkin. Jikalau sekiranya Tolong mungkin. di-save ini dulu di kepala saudara, karena ini ayat kalimat penting sekali. Ya. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu." Katakan sama-sama, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Doa Yesus yang pertama apa? Jikalau memungkin. Jikalau sekiranya mungkin. Di doanya yang kedua, Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. yang pertama masih mungkin. Yang kedua dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak." Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nanti saudara bisa teruskan pembacanya ini. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah ini. Adam yang pertama telah gagal melakukan kehendak Tuhan. Saudara tahu, Adam yang pertama itu Tuhan taruh di mana? Tuhan taruh Adam yang pertama, dia tinggal di sebuah tempat yang bernama Taman Eden. Katakan sama-sama, Taman Eden. Taman Eden itu apa sih? Taman Eden itu ternyata punya arti the land of pleasure, the land of happiness. Jadi tanah kesenangan, tanah yang menyenangkan, tanah yang membuat kebahagiaan. Di tanah itu, di Taman Eden itu, Adam yang pertama gagal untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Adam yang pertama ternyata kemudian jatuh dalam dosa. Kemudian karena apa? Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka lebih mengedepankan keinginan dan kehendak diri mereka sendiri. Waktu iblis menipu mereka, menggoda mereka untuk mereka bisa sama seperti Allah. Dan kemudian hasrat dan keinginan untuk menjadi seperti Allah itu begitu kuat dan akhirnya membuat mereka keluar dari kehendak Tuhan. Dan mereka jatuh. Mereka gagal untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Mereka lebih mengedepankan kehendak diri mereka sendiri. Mereka lebih mengedepankan keinginan hati mereka, nafsu mereka, hasrat mereka yang kuat dalam diri mereka. Akhirnya mereka jatuh. Tapi Adam yang terakhir itu bisa menang untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Siapa dia? Yesus. Dan Yesus itu menang di mana? Ya, dia menang di kayu salib, betul. Tetapi waktu saya pelajari secara keseluruhan, secara utuh peristiwa ini, ternyata letak kemenangan Yesus sebenarnya bukan di salib. Bagaimana Yesus bisa melangkah dan naik ke kayu salib dengan begitu heroik sekali, dengan begitu gagah, dengan begitu luar biasa. Bahkan di kayu salib itu dia berkata gini, "Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Terhadap orang-orang yang mencaci dia, terhadap orang-orang yang menyiksa dia, terhadap orang-orang yang menusuk lambungnya dengan tombak. Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di kayu salib kita melihat tidak ada protes, tidak ada komplain di sana. Yesus dengan gagah melangkah naik ke atas kayu salib, dan dari salib itulah dia mengalami kemuliaan yang luar biasa dan kemenangan. Tapi sebenarnya kalau saudara teliti bahwa kemenangan Yesus di kayu salib dan sekaligus menjadi kemenangan kita, itu kan dimulai dari peristiwa ini kan? Di mana itu mulainya? Pertempuran sesungguhnya itu ada di Taman Getsemani. Yesus telah memenangkan pertempuran di Taman Getsemani, makanya dia bisa meraih kemenangan di kayu salib. Di Taman Getsemani inilah pertempuran yang sesungguhnya. Nah, itu sebabnya saudaraku, waktu Yesus sampai di Taman Getsemani, saudara tahu Taman Getsemani artinya apa? Taman Getsemani itu punya arti tempat pemerasan minyak zaitun. Makanya kalau saudara ke Israel, salah satu tempat favorit saya kalau ke Israel itu adalah Taman Getsemani. Itu sudah ada gereja-gereja segala bangsa namanya itu. Tapi saya selalu mengambil waktu secara khusus. Kalau pimpin rombongan, selalu saya mengambil waktu secara khusus, secara pribadi untuk berdoa di Taman Getsemani. Nah, Taman Getsemani sih punya ciri dia banyak pohon zaitun, karena memang Taman Getsemani itu adalah tempat pemerasan buah zaitun, diperas lalu kemudian menghasilkan minyak. Dan minyak zaitun adalah minyak yang sangat luar biasa di Israel, yang sangat terkenal. Makanya kalau orang Indonesia ke sana pasti oleh-olehnya bawa minyak zaitun biasanya.
Kenapa? Bukan hanya sekedar karena minyak zaitun ini bagus, tapi kalau sudah mempelajari Alkitab, sudah akan mengerti bahwa minyak zaitun ini dipakai untuk mengurapi raja-raja. Dalam perayaan-perayaan kemenangan, minyak zaitun ini digunakan untuk mengurapi setiap orang yang mengalami kemenangan dalam peperangan. Seorang raja yang mau dilantik jadi raja, dia akan diurapi. Seorang imam yang ditabiskan menjadi seorang imam di Israel harus diurapi dengan minyak zaitun. Jadi minyak zaitun ini adalah sebuah minyak, suatu minyak yang sangat luar biasa. Gak bisa dipakai untuk sembarangan pada zaman itu, saudara. Nah, bagaimana minyak itu dihasilkan? Tempatnya namanya itu Taman Getsemani. Di Getsemani itu tempat pemerasannya. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kenapa Getsemani jadi penting? Karena Getsemani inilah, disinilah medan pertempuran yang sesungguhnya. Yesus bisa menang di atas kayu salib itu karena dia telah menang di Taman Getsemani. Dia telah menang di Getsemaninya. Apa yang dia menang di situ, Pak? Yesus menang terhadap keinginan dirinya sendiri. Yesus menang terhadap kehendak dirinya sendiri. Di Getsemani lah dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia menyerahkan semua keinginannya, kehendaknya kepada Tuhan. Menurut saya, di peristiwa Getsemani ini, disitulah kita melihat aspek yang paling menonjol dari kemanusiaan Yesus. Dia Allah, tetapi dia juga manusia. Tapi dalam peristiwa Getsemani, saya melihat aspek kemanusiaan Yesus begitu menonjol sekali. Karena dia tahu, dia hampir mencapai puncak daripada apa yang dia mau kerjakan misinya di dunia ini. Itu sebabnya dia sudah membayangkan semua yang akan terjadi. Waktu dia ambil waktu ke Getsemani, sebelum dia naik ke kayu salib, dia berdoa di sana. Dia sendirian di sana, cuma ditemani dengan 3 orang muridnya, dan murid-muridnya suruh berjaga-jaga, tapi ternyata tidur. Lalu Yesus sendirian berdoa. Alkitab bilang, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Dia sangat ketakutan, dia depresi sekali, dia menghadapi sebuah pertempuran yang sangat dahsyat sebagai seorang manusia. Di situ bahkan kalau sudah membaca versi Injil Lukas, saya akan menemukan bahwa gini, Alkitab bilang dalam Injil Lukas, keringatnya itu seperti darah yang menetes. Itu saking tertekannya sekali gitu. Saking dia mengalami stres yang besar sekali. Kenapa itu? Getsemani. Di situ dia mengalami pemerasan. Dia diperas. Keinginannya, kehendaknya, egonya, keakuannya diperas di situ. Seperti buah zaitun yang diperas. Menyakitkan, yes. Gak enak, gak menyenangkan, iya pasti. Namanya diperas kok. Gak enak. Tapi hasilnya sangat luar biasa. Betul gak, saudara? Ada banyak orang berpikir bahwa begini, kebahagiaan dalam hidup itu adalah ketika semua keinginan kita terpenuhi. Semua manusia atau banyak manusia berpikir seperti itu, bahwa saya mau hidup bahagia, Pak, saya mau bahagia. Gimana bahagia? Oh ya, kalau semua keinginan saya terpenuhi, kalau semua kemauan saya terpenuhi. Kita ini kan banyak maunya. Dan kalau semua kemauan yang kita terpenuhi, kita rasa kita bahagia di situ. Pertanyaannya adalah, benarkah kebahagiaan hidup itu terletak kepada ketika semua keinginan kita terpenuhi? Benarkah bahwa kebahagiaan hidup terjadi dalam kehidupan kita ketika semua inginnya kita, semua kemauan kita dapat terpenuhi? Tidak. Kalau kita mau jujur, menurut saya ini, ada banyak kehancuran dalam hidup kita. Itu terbanyak karena apa? Karena kita ngikutin keinginan kita. Betul gak sih? Saya ulang sekali. Coba saudara pikirkan dalam hidup saudara. Terbanyak kehancuran dalam hidup kita. Itu karena kita mengikuti keinginan kita. Karena kita